Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Cahyo Rasa, channelnya orang yang menggunakan rasa. Episode kali ini merupakan episode terakhir kisah perjalanan spiritual si Tole mencari kunci pesan Allah. Pada episode paripurna ini akan mempersembahkan Tole di wisuda di lembah Gunung Tidar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tole di wisuda di lembah Gunung Tidar. Pendopo agung tempat tinggal Romo ayah si Tole terletak di lembah Gunung Tidar, Magelang. Di depan rumah Romo mengalir sebuah sungai, dan dari depan rumah Romo kita dapat menatap jauh puncak Gunung Merapi yang tampak gagah dan berwibawa, berdiri kokoh menjulang ke angkasa. Di dalam pendopo sudah tampak ada 7 orang yang duduk bersila. Mereka adalah Sang Romo yang duduk bersila berdampingan dengan Eyang Guru Wirid menghadap ke barat, berhadapan langsung dengan si Tole. Dan 4 orang lainnya adalah dari para santri murid Sang Romo dan santri murid Eyang Guru Wirid. Mereka ikut pula menghadiri atas undangan dari gurunya. Ritual digelar. Usai sholat Isya, upacara atau ritual penyerahan petunjuk kunci pesan Allah akan segera dimulai, yang didahului dengan mukadimah dan petuah-petuah keagamaan serta menyampaikan ajaran budi peninggalan dari leluhur yang harus dilestarikan. Di kalangan spiritual tertentu, acara seperti ini ada yang menyebutnya sebagai wejangan. Dalam acara wejangan, Sang Romo ayah si Tole memberikan beberapa pengetahuan tentang latar belakang wejangan, maksud dan tujuan wejangan, serta siapa yang harus memberikan wejangan. Begitu juga mengapa wejangan tidak boleh disaksikan maupun tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang yang tidak menginginkannya. Sang Romo juga memberikan penjelasan arti simbolik dan makna dari hakikat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam acara wejangan. Latar belakang wejangan.
Banyak cerita berbau horor yang berkembang di masyarakat. Katanya ada orang yang setelah mati arwahnya gentayangan atau penasaran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa si Anu setelah mati arwahnya menjelma menjadi Anu dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, tetapi benar adanya. Lebih-lebih bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan indera keenamnya. Dan hal ini tidak terbantahkan di kalangan para supranatural tertentu. Menurut Romo Ayasitole, bahwa karena amal dan perbuatan manusia selama masih hidup di dunia selalu mendapat pengaruh dari unsur nafsu alwamah, unsur nafsu amarah, unsur nafsu sofiyah, dan unsur nafsu mutmainah, maka dapat berakibat jika seseorang mati arwahnya ada yang mengalami fase nitis, fase natas, fase neratas, dan fase bablas. Nitis diartikan menjelma, natas diartikan tunggon atau menghuni suatu tempat, neratas diartikan gentayangan atau penasaran, dan bablas diartikan langsung menuju ke asalnya atau arwahnya langsung kembali kepada sang penciptanya. Maksud dan tujuan wejangan. Romo Sitole melanjutkan petuahnya bahwa maksud dari wejangan adalah memberitahukan bahwa ada sesuatu yang apabila dimiliki oleh seseorang, orang tersebut apabila mati arwahnya tidak akan kesasar kemana-mana. Sedangkan tujuan dari wejangan supaya apabila kelak manusia mati dapat mati secara husnul khotimah, atau orang yang mati arwahnya langsung kembali kepada sang penciptanya. Lalu siapa yang boleh memberikan wejangan? Kata Romo Ayasitole bahwa secara adat orang yang berhak memberikan wejangan adalah orang yang paling sepuh atau yang paling lama di antara mereka yang telah memiliki ilmu kunci pesan Allah. Sang Romo menambahkan bahwa wejangan tidak boleh sembarangan diberikan tanpa dimintanya,
dan tidak boleh dilaksanakan apabila ada yang belum pernah mendapatkan wejangan. Yang akan menerima wejangan tidak ada pengecualian, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang penting orang tersebut sudah dewasa atau akhil baligh. Dan wejangan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Romo melanjutkan, mengapa banyak larangan-larangan dalam pelaksanaan wejangan? Kata si Romo, bahwa dalam wejangan ada peristiwa yang sangat sakral, yaitu peristiwa proses menunjukkan pesan Allah dan proses menunjukkan kunci ilmu Allah. Karena ilmu Allah yang sangat suci itu tinulis tanpa papan, kawaca tanpa tulisan. Dan ilmu Allah ini tidak bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan apapun dan tidak bisa diteliti menggunakan teknologi manapun, tetapi dapat dibuktikan kebenarannya. Karena dahsyatnya proses transformasi ilmu ini, maka banyak larangan-larangan yang harus selalu ditaati. Membuka tabir. Setelah memberikan petuah, Romo Ayah Sitole melakukan meditasi sejenak untuk berdoa memohon kepada Allah supaya Sitole diberikan ridho dapat cepat menerima petunjuk kunci pesan Allah. Selanjutnya Sitole diminta ayahnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sitole dapat dibimbing romonya untuk melihat tanda-tanda pesan Allah pada dirinya. Alhamdulillah, tanda-tanda itu dapat dilihat oleh Sitole sendiri, baik menggunakan seluruh panca inderanya maupun dengan mata batinnya Sitole sendiri. Setelah yakin Sitole dapat melihat tanda-tanda pesan Allah, baik melihat menggunakan seluruh panca inderanya maupun melihat menggunakan mata batinnya, kemudian Sang Romo menunjukkan pula kunci ilmu Allah. Kunci ilmu Allah harus selalu melekat pada diri seseorang sepanjang hidupnya, dan untuk dibawa kembali menghadap Allah saat tiba Allah memanggil pulang ke haribaannya. Setelah Sang Romo Ayah Sitole memberikan wejangan,
dilanjutkan berdoa yang dipimpin oleh sang guru wirid dari puncak Gunung Ungaran yang telah membukakan jalan si Tole mendapatkan ilmu kunci pesan Allah dan bertemu dengan guru sejati dalam hidupnya yang ternyata adalah ayahandanya sendiri. Si Tole merasa memiliki penyesalan yang sangat luar biasa dalam sepanjang hidupnya ketika tidak dapat melihat siapa sebenarnya ayahnya, karena selama ini menganggap ayahnya seperti ayah atau bapak-bapak lain pada umumnya. Ternyata beliau ayah si Tole adalah sosok yang ditakdirkan Allah menjadi guru sejati yang selama ini dicari si Tole. Kisah perjalanan spiritual si Tole mencari kunci pesan Allah yang sangat singkat dan sederhana ini semoga dapat menginspirasi kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula kita selalu mendapatkan mahfirah dan besok dapat mati yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.